Shalom dan selamat hari Minggu Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di Jemaat Rantepao. Penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Yang pertama poin yang kelima, kebaktian rumah tangga. Ibadah rumah tangga sepanjang minggu ini menggunakan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat. Ralat ibadah rumah tangga di kelompok pelayanan 1 pada hari Selasa 28 Februari 2023 dan ibadah PWGT kelompok pelayanan 1 pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023. Untuk sementara ditiadakan dalam minggu ini karena ada ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Bernard Popang. Yang ketiga, diralat ibadah rumah tangga kelompok pelayanan 7B. Dalam warta jemaat tertulis keluarga Ibu M. Pakonglean atau keluarga Frans Kabangat diganti dengan keluarga Penatua Yusuf Pare. Harap maklum karena Ibu M. Pakonglean saat ini sementara dirawat di rumah sakit Elim. Poin yang ke-15, kebaktian lansia jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin 27 Februari 2023 pada pukul 9 pelayan Bapak Peter Minggu di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Atas perhatian kehadiran lansia diucapkan terima kasih. Poin yang ke-18, berita sekolah minggu Jemaat Rantepao. Ibadah hari ini Minggu 26 Februari 2023 dirangkaikan dengan puncak Pekan Anak Gereja Toraja, ulang tahun SMGT ke-68 tahun sehingga melibatkan anak sekolah minggu dalam akta liturgi, ada penyambutan warga jemaat, lektor dan pembawa pundi dalam setiap ibadah jemaat Rantepao dalam setiap kebaktian. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin yang ke-19, pertemuan bulanan persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 Maret 2023 pukul 17 WITA. Tuan rumah kelompok pelayanan 3, pelayan Pendeta David Tiranda STH, liturgis Penatua Domingus. Poin yang ke-20, berita Jemaat Rantepao. Informasi mengenai keputusan rapat kerja Majelis Gereja Jemaat Rantepao mulai minggu kedua bulan Februari 2023 diatur perubahan jam kebaktian di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao sebagai berikut. Kebaktian jam 6, jam 9, dan jam 4 sore tetap dilaksanakan. Kebaktian pukul 18 diundur menjadi pukul 18.30 dan kebaktian jam 11 ditiadakan. Mulai bulan Maret 2023, ibadah dalam bahasa Toraja akan digunakan setiap minggu pertama dalam ibadah hari Minggu, pukul 6 dan pukul 9 pagi. Poin yang ke-21, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Bernard Popang, anak dari Bapak J.K. Popang, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1B, pada hari Kamis 23 Februari 2023, pada pukul 21.30 WITA di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 1B dan ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa 28 Februari pada pukul 18 ibadah penghiburan dan hari Rabu tanggal 1 Maret pada pukul 10 ibadah pemakaman. Segenap Majelis Gereja Jemaat Rantepao dan seluruh anggota jemaat menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya orang tua terkasih almarhumah Bernard Popang. Poin yang ke-22, pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao. Yang pertama, Saudara Alan Rison dengan Saudari Agustina, putra pertama dari Bapak Alfianus Kalu dan Ibu Jenny Tumbel, akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Maret pukul 10, tempat gedung gereja Jemaat Rantepao.
Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 12 di halaman gedung gereja Jemaat Rantepao. Yang kedua, Saudari Jessica Meliana Salo, anak dari Bapak Aris dan Ibu Rosalina Salo, dengan Saudara Ryan Uken, anak dari Bapak Cornelius Rianto dan Ibu Yeyen Kamisi, akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023, pada pukul 9 di gedung gereja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin yang ke-23, pundi khusus. Pada hari ini diperuntukkan kepada pengurus pusat PPGT Klasis Rantepao atas keikutsertaan PPGT Klasis Rantepao dalam kegiatan kerohanian 110 tahun Injil Masuk Toraja yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari sampai 15 Maret 2023. Atas perhatian dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin tambahan. Ibadah kumpulan PWGT kelompok pelayanan 6 akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 di rumah Ibu Soni atau Ibu Diaken Jepriani Kitaleko, pelayan Ibu Damaris, liturgis Ibu Elizabeth. Ibadah pukul 16.30. Demikian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji, hormat, patut kita persembahkan kepada Allah Tritunggal, sebab hanya oleh karena kasih-Nya lah sehingga kita masih ada sebagaimana yang ada sekarang ini. Kita sadar bahwa hanya karena rahmat dan cinta kasih Tuhan yang dinyatakannya di dalam diri Yesus Kristus, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam memasuki minggu Prapaskah pertama saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan, serta mari kita menyembah Tuhan dalam tuntunan tema karunia Allah mendatangkan kebenaran. Haleluya, pujilah. Dalam Kristus kita
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Bagi Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia? Kita adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari dosa. Melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan, sungguh tidak ada alasan untuk membenarkan diri. Karena itu, mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami seringkali berdosa kepada sesama kami manusia. Tuhan kepadamu, karena itu dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami sungguh menyesal dan memohon dengan penuh kerendahan hati. Ampunan dosamu ya Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tutur rasa dan aku adalah orang biasa, pikiran dan tuturku berjalan Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Roma pasal 5 ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Amin. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, kita sama-sama membaca Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Dari Daud nyanyian yang diajarkan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, Yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang pelanggarannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, Karena aku mengeluh sepanjang hari. sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepadamu, kepada Tuhan, pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu Jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. janganlah seperti kuda atau bakal yang tidak berakal, Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. banyak kesaksian diderita orang fasik, Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. bersukacitalah di dalam Tuhan, Dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati, kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan ini sungguh akan kami pahami dan membentuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Berbunyi demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 1-7 berbunyi demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan. Roma 5 ayat 12-19. Adam dan Kristus, sebab itu sama seperti oleh dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut dimiliki Allah. Maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat dosa telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa tidak perhitungan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sama mereka yang zaman Musa dan juga Agus yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dioleh buat Adam dan yang adalah gambaran Dia yang akan datang, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu
semua orang telah jatuh di dalam kuasa. Mau jatuh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan yang atas semua orang karena satu orang yang yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak bermain dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu, tetapi penganugerah karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembinasan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula satu perbuatan kebenaran semua orang perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidak menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kurre semangat puang.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan untuk anak-anakku sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa, fantastis. Hari ini kita patut bersyukur kita bisa merayakan Pekan Anak bersama anak-anak kita, juga ulang tahun sekolah minggu. Saya mencoba memandang wajah Bapak Ibu tadi ketika anak kita membacakan bacaan kedua. Saya mau lihat apakah kita menunjukkan wajah tersenyum atau berkerut. Tapi saya yakin kita tersenyum karena inilah kita dan inilah anak-anak kita. Dan untuk itulah kita mengadakan Pekan Anak. Kita bersyukur untuk generasi muda, anak-anak yang ada di tengah-tengah kita, yang adalah karunia Tuhan. Dan di saat yang sama kita diingatkan tanggung jawab pendampingan, membimbing mereka. Supaya mereka bertumbuh, makin dewasa, makin kuat, teguh dalam setiap pencobaan. Pekan ini atau minggu ini juga kita memasuki Minggu Prapaskah pertama. 40 hari kita akan merenungkan karya Kristus. Untuk kita, demi kita. Rela menderita sampai mati di kayu salib. Supaya kita beroleh keselamatan. Di Prapaskah pertama ini, tema perenungan kita mengatakan karunia Allah yang mendatangkan kebenaran. Karunia Allah yang mendatangkan kebenaran. Berdasarkan bahan utama pada pagi ini, Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kita perlu bertanya, mengapa peristiwa pencobaan Tuhan di padang gurun dan kemenangannya menjadi kasih karunia bagi kita dan mendatangkan pembenaran. Di bahasa bahan utama, Yesus dibawa ke padang gurun dan berpuasa dan lapar dan dicobai. Tetapi kita merenungkan bahwa kasih karunia itu kasih karunia. Padahal Yesus yang berpuasa bukan kita. 40 hari, 40 malam. Dia yang menderita kelaparan. Dia yang berhadapan dengan si pencoba. Dan dia yang menang, bukan kita. Tapi bagaimana karya itu, atau dimulai dari pencobaan itu sampai penderitaannya dan kematiannya disalib, menjadi kasih karunia untuk kita. Kita dapat memahami ini Bapak Ibu saudara-saudara kalau kita menyimak apa yang kita baca di Roma. Walaupun mendengarnya mungkin tidak terlalu jelas tadi, tetapi saya yakin kita membaca di Alkitab kita masing-masing. Bahwa manusia pertama itu, yaitu Adam, telah gagal. Dan kegagalan, kejatuhan Adam atau kejatuhan manusia pertama itu karena mengabaikan firman Tuhan. Karena ketidaktaatan, karena hati yang beralih dari Tuhan. Bukan hanya bagi Adam tetapi bagi seluruh manusia. Menjadi kutuk, menjadi penghukuman bagi kita. Kuasa maut, penghukuman, kebinasaan. Dikatakan menjalar. Tetapi kisah yang dinyatakan firman Tuhan bagi kita tidak berakhir di situ. Syukur Kristus datang untuk kita karena kasih-Nya kepada kita. Dia berada di pihak kita untuk menyatakan penyelamatan. Kristus datang melawan kuasa iblis dan dengan kemenangannya itu menjadi berkat, menjadi kasih karunia bagi kita. Karena Kristus berdiri untuk kita. Kristus membela kita, berperang untuk kita. Dan dia menang dan kemenangannya
menjadi karunia bagi kita. Apa artinya? Di saat kita merenungkan kembali dalam minggu-minggu Prapaskah, Kristus menderita. Tetapi berita ini seharusnya memberi kita sukacita. Bahwa di tengah realitas berbagai kelemahan, ketakberdayaan kita, kita punya pengharapan. Kita punya jaminan, bukan karena kuat kita, tetapi karena Kristus menang bagi kita. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang kadang mungkin kita berpikir sulit untuk kita hadapi. Menurut pikiran dan ukuran kekuatan kita. Tetapi dengan kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan mau mengatakan kita punya pengharapan. Suatu ketika Martin Luther, tokoh reformasi, ditulis dalam sebuah buku, dia mengundang beberapa sahabat-sahabatnya yang turut prihatin dengan kondisi gereja. Mereka diundang datang makan malam dan mendiskusikan keprihatinan yang terjadi. Luther bersama teman-temannya mencatat hal-hal yang membuat mereka begitu tak berdaya. Lalu dalam situasi itu istrinya meninggalkan meja tanpa disadari oleh Martin Luther. Tetapi apa yang dilakukan istrinya? Dia ke kamar berganti pakaian semuanya hitam-hitam. Lalu dia kembali ke meja dan Martin Luther melihat, mumesondo. Kita sedang menyambut teman-teman untuk makan malam. Mumesonda. Lalu apa yang dikatakan istrinya? Nako yang kupesading ite uleliam mi sisibang to mate mutu pomatua. Sepertinya yang terjadi ini persiapan pemakaman. Jadi yang mutu kumabayu malotong tanda berkabung. Dan apa yang menjadi respon Martin Luther? Dia tersentak dan dia tersenyum dan menyadari bahwa kita ini sedang berdiskusi, kita sedang membahas apa yang sedang terjadi seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, seperti orang-orang yang kalah, seperti orang-orang yang tidak punya sandaran. Takoto taimo dikilalai kumua. Allah yang kita percaya, Allah yang kita kenal di dalam Kristus, ialah Allah yang menang, Allah yang sanggup memberi kekuatan menghadapi pencobaan dan tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan di tengah jemaat Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah beroleh kasih karunia, sebagai orang yang menikmati kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita sebagai orang yang telah beroleh kasih karunia dan dibenarkan ini berdiri, bersikap di tengah pencobaan-pencobaan yang masih terus terjadi. Kan nakua laninjil Lukas pasal 4 ayat 13 dalam perikop yang sama atau kisah yang sama dikatakan di sana, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur. Dan dikatakan, dan menunggu waktu yang baik. Apa yang mau dikatakan? Nakuatu iblis sitonganna, I will be back. I will be back. Aku akan kembali. Peperangan belum berakhir. Pencobaan masih akan terjadi. Aku akan kembali. Dan itu memang terjadi. Tantangan dan pencobaan dari si jahat tidak berhenti di padang gurun, tetapi terus menerus sampai ke salib. Sekalipun Kristus telah menang, tetapi pencobaan itu dilanjutkan lagi kepada tubuh Kristus, yaitu jemaatnya sampai hari ini. Sampai hari ini. Pertanyaannya, nomba nakuan painanta, mbanakuan tengka keedeta.
dengan menyadari bahwa peperangan, pergumulan belum berakhir. Hari ini kita kuat dan menang, tetapi pencoba mengatakan, yo, mas yang opa, dong bongi opa. Bagaimana kita akan bersikap dalam peristiwa di padang gurun? Setidaknya ada dua prinsip yang ditunjukkan Kristus kepada kita di tengah berbagai pergumulan dan tantangan. Prinsip pertama, jangan meragukan firman Allah. Jangan ragukan kasih-Nya, jangan ragukan janjinya. Sebelum Kristus dibawa ke padang gurun, apa yang terjadi sebelumnya adalah dia dibaptiskan. Dan ketika dia dibaptiskan, ada suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Dan setelah itu dia dibawa ke padang gurun. Dan di padang gurun pertanyaan yang sama tentang klaim itu. Jika engkau anak Allah. Natole penduan, jika engkau anak Allah. Kita menyebut diri kita ada di sini karena kasih Tuhan. Kita ada di sini karena kita adalah anak-anak Allah. Kita telah dipilih, kita umat Allah yang dikasihinya. Tetapi bukankah kadang pernyataan dan pengakuan ini kadang diserang oleh keraguan ketika kita bergumul, ketika kita berbeban? Sungguhkah kita dikasihi Tuhan? Sungguhkah identitas ini benar-benar melekat kepada diri kita? Atau ketika kita berhadapan dengan pencobaan dan berada pada pilihan yang sulit, identitas ini membayangi kita. Apakah yang akan aku lakukan? Padahal kita telah mengaku dan percaya, aku ini anak Allah, aku ini dikasihi Tuhan. Tetapi apakah kalau memilih bersikap seperti ini atau seperti ini, apakah ini sikap sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan? Engkau anak yang kukasihi. Kristus memegang teguh status ini sebagai yang dikasihi, sebagai milik Allah. Dia tidak mengambil sikap menurut kehendaknya sendiri. Dalam penderitaan, dalam beban yang berat itu, memilih untuk taat. Dan ini yang menjadi pesan bagi kita. Anak-anak kita sekalipun masih dalam pertumbuhan, dana di kokumo, tak siapa ya pergumulan. Dari kecil godaan itu untuk menyimpang dari jalan Tuhan, menyimpang dari keberadaan sebagai anak-anak Tuhan, itu bisa terjadi. Orang-orang muda di tengah pergaulan, tak nak bela tu godaan, lambangan mo kantongta, lambangan mo hapeta, menggoda kita dengan berbagai keinginan. Dan apa ditiro, oh kukamorete, dan apa ditiro, oh ini kita butuhkan. Di dalam diri kita sepertinya kadang darah berkobar-kobar menghendaki sesuatu ini dan itu. Tapi harusnya kita bertanya, kita ini anak-anak Tuhan, kita ini dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kepada kita menjamin kasih karunia dan pembenaran ini. Haruskah kita mengikuti dorongan-dorongan hati, atau kita memilih untuk taat, untuk kuat dan teguh berpegang kepada kebenaran Tuhan? Bapak Ibu, ko mbay na saya pergumulan na ibu-ibu, bapak-bapak, ada banyak berupa-rupa. Tapi pesan bagi kita, jangan abaikan firman Tuhan. Jangan ragu kepada janjinya. Yang kedua, jangan lupakan Tuhan. Jangan pindah ke lain hati. Tang dikembak lantelino tuh sepertinya jauh lebih menjanjikan jika itu yang ditempati bersandar. Lebih menjanjikan kalau ditempati berpegang. Lebih optimis akan kesuksesan. Jangan.
Karena sesuatu yang sementara ditampem itu puang. Kepada Kristus dipatiron nasang. Tetapi satu kebenaran yang dipegang. Misa aritulah dipenombai. Misa aritulah tani pasare teka tuanta. Tula tasat Tuhan. Dan itu hanya Tuhan saja. Memang seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, dikatakan di sana ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Nang laden bang, sepertinya bagi kita pengikut Kristus tidak ada zona nyaman. Yang matuna ko imipong Yesu berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh. Berjaga-jaga dan berdoa. Mari Bapak Ibu kita mengatakan pada diri kita, Tuhan, aku mau kuat. Aku ingin menang di setiap pencobaan. Aku ingin berpegang kepada firman-Mu. Dan padamu saja aku ingin menyandarkan hidupku. Amin. Kita tunduk kepala untuk saat teduh. Tuhan tahu segala keluh kesah, beban dan pergumulan kita. Tuhan yang melihat hati kita, pikiran kita. Yakinlah akan kasih karunia-Nya dan kemenangan di dalam Kristus. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari bersama segenap saudara-saudara kita, orang percaya di segala abad dan di segala tempat, kita menyatakan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar tidak
diberikan kesempatan paduan suara dari kelompok pelayanan 6 dengan judul lagu Besar Anugerahmu. Kemudian dilanjutkan dengan solo dari Bapak Simon Dawenan dengan judul lagu Ku Dengar Tuhan. Silakan. Terima kasih.
Shalom. Lagu ini saya akan bawakan dalam dua versi, yaitu bahasa Toraja tempo dulu dan juga bahasa Indonesia. Kurangi puangku. Kurangi puangku, metam batang tore, naku ape nombaina, ku doi salamu. Oh puang Yesus, kamasena siapa serarami pena kadakeku. Kure sumangapun otok katuanku ludiong maitang merambu lola nan suruga. Oh puang Yesus, kamasena siapa serarami pena kadakeku. Ku dengar Tuhanku, Kau panggil marilah, kelak dengan darah yang kudus telah disucikan terus. Ya Tuhan beri hati yang keji dengan darah yang kudus telah disucikan terus. Terima kasih. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, tadi berikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah. Hai orang-orang benar, bersorak-sorailah. Hai orang-orang jujur. Diberikan kesempatan untuk kita nyanyi di dalam
bukan karena upamu. Yang dikasihi Tuhan, dalam rangka kerinduan kita mendirikan, membangun gedung pelayanan untuk beribadah, ada persembahan dari warga jemaat, sayur-sayur non pupuk ini ya, jadi pakai pupuk organik, sayur segar, pakai pupuk pokcoy yang tidak pakai pupuk buatan, aman, harga dasar 20.000, silahkan. Harga dasar 20.000, silahkan Bapak Ibu yang rindu mempersembahkan. Isinya 3. Silahkan Bapak Ibu. 20.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 2 kali. 100.000 3 kali. Masih ada yang kedua, isinya sama. Silahkan ditawar. 20.000 satu kali. 500.000 satu kali, 500.000 2 kali, 500.000 3 kali. Silakan Pak sama Pak Matra. Masih ada satu lagi, 20.000 satu kali, 20.000 satu kali, 20.000 2 kali, 200.000 2 kali, 200.000 3 kali. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Diberikan kesempatan kepada pengurus sekolah minggu untuk simbolisasi HUT ke-68 tahun sekolah minggu. Silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-68 tahun. Ada balon di atas. Kita bersyukur 68 tahun Tuhan sudah memimpin Sekolah Minggu Gereja Toraja, dan sampai hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan masih tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani semuanya. Ya, ada kue ulang tahun yang ada di depan kita sebagai simbolik kita merayakan hari ulang tahun. Kami persilakan Bapak Pendeta untuk bisa ke depan. Kemudian ada Bapak Pendeta Syukur hari ini bisa hadir di sini sebagai Ketua Sekolah Minggu Gereja Toraja Pusat. Kami persilakan Bapak Pendeta Syukur yang hadir di sini ada. Oh, tidak ada, ya. Oke. Silahkan ada. Just correct apa? Iya, kita nyanyi dulu Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, silakan Bapak Pendeta di depan, sekalian guru-guru sekolah minggu sama-sama mungkin pakai saya pinjam dulu ya. Pakai ini saja ya supaya ya hitung 1 sampai 3. 1 2, 3, silakan. Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, oke, kita akan bersama-sama guru-guru sekolah minggu akan mempersembahkan pujian dulu. Iya, habis selesai itu anak-anak yang akan menyampaikan pujiannya. Oke, guru-guru sekolah minggu kami persilakan untuk naik di atas.
Aku selalu rindu membuka pintu hatiku, supaya Engkau selalu rindu mengisi ruang imanku. Hatiku hangat oleh sinar karya penyelamatanmu, hingga karya penyelamatanmu terpancar dari mata imanku. Engkau membuat aku mengerti akan kasih-Mu. Aku mengerti untuk percaya, supaya aku percaya lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk karya penyelamatanmu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Paduan suara anak-anak sekolah minggu, kemudian vokal grup PPGT kelas Serentepo sesudah sekolah minggu.
Terima kasih atas pujiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita naikkan syafaat dan syukur kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah berkenan mengaruniakan kepada kami kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dan kiranya semua yang kami lakukan ini Tuhan menjadi kemuliaan bagimu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Kami mohon kekuatan dan tuntunan Roh Kudus-Mu memampukan kami berdiri kuat dan kokoh mengandalkan Tuhan di tengah berbagai pencobaan hidup. Terima kasih Tuhan Engkau yang memberi kesempatan kepada jemaat-Mu mengambil bagian dalam pelayanan-Mu melalui persembahan syukur, baik melalui pundi-pundi pun persembahan syukur khusus yang diserahkan. Berkati semuanya, kiranya dikelola dengan benar, dengan baik bagi pertumbuhan jemaat-Mu dan pekabaran Injil-Mu. Bapa, kami datang membawa pergumulan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang dirawat baik di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Ibu Kala Husain Pirade, Ibu Betty atau Nenek Nepon, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Ibu Eni Kirismiatum, Bapak Musa Tambing, Bapak D.O. Alolinggi, Ibu M. Pakonglean, dan mungkin masih banyak yang tidak disebutkan namanya. Kami mohon kekuatan dan pemulihan, kesembuhan daripadamu. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak lagi mampu untuk beraktivitas karena berbagai kelemahan, keterbatasan. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Kami berdoa untuk orang tua kami, jemaat-Mu yang lansia. Dalam segala keterbatasan Tuhan hiburkan, beri damai dan sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu di sini dan dimanapun perjuangan yang dilakukan. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu juga saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau yang menuntun dan menunjukkan yang terbaik. Bapa di sorga, kami berdoa dan bersyukur untuk anak-anak kami yang boleh merayakan pekan anak selama sepekan ini, bahkan merayakan ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja. Terima kasih untuk karunia-Mu ini, mampukan kami mendampingi mereka, mendidik, dan kiranya mereka bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kakak-kakak Sekolah Minggu yang mendampingi mereka, pengurus di lingkup sinode wilayah, atau di klasis jemaat-jemaat di Gereja Toraja. Tuhan, mampukan pendampingan yang dibutuhkan anak-anak kami kiranya diperoleh dengan maksimal untuk pertumbuhan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sepekan ini berulang tahun. Ada 55 warga jemaat-Mu di sini yang berulang tahun sepekan ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon lanjutkan kasih dan tuntunan-Mu dalam hidup saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk segenap pelayanan yang direncanakan dalam sepekan ini di tengah jemaat-Mu di sini. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk rumpun keluarga Bapak J.K. Popang, untuk duka cita yang dialami karena meninggalnya anak kekasih yaitu Ibu Bernat Popang. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Tuhan yang akan menyatakan penguatan dan hikmat-Mu kepada seluruh keluarga dalam menjalani duka. Kami berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan dari Saudara Alan Rison dengan Agustina pada tanggal 3 Maret. Juga Jessica
dengan Ryan pada tanggal 5 Maret. Berkati mereka dalam mempersiapkan memasuki pemberkatan perkawinan, juga majelis gereja dalam menata pelayanan. Kami bersyukur bersama seluruh gerejamu, jemaatmu di Gereja Toraja untuk perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja. Berkati seluruh panitia, seluruh jemaat, baik persiapan di lingkup sinode, wilayah, klasis, jemaat-jemaat. Kiranya sukacita ini semakin memampukan kami bersyukur dan menyatakan pemberitaan Injil di mana Tuhan membuka peluang bagi kami. Kami berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan di jemaatmu di sini, yang Kau berkenan memberkati. Kami berdoa untuk pemerintah kami, para pemimpin kami, beri hikmat Tuhan, mengangkat tugas dan tanggung jawab dengan benar dalam keadilan-Mu. Untuk para guru, TNI Polri, buruh, petani, Tuhan, Engkau yang mampukan dengan hikmat-Mu dalam berusaha berjuang, dan dalam setiap proses itu syukur, pujian diangkat kepada Tuhan. Ini doa kami, syukur permohonan kami Bapa. Kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Allah memberkati dan melindungi umatnya. Dikasihi Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang kamu telah dengarkan. Percayalah bahwa hanya dengan karunia Allah yang akan mendatangkan kebenaran bagi kamu sekalian. Kami percaya bahwa kami hidup hanya oleh karena kasih karunia saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus kawan yang sejati.